Oke. Nah, ini teman-teman bisa bisa dilihat eh, untuk yang alur pelaporan surveillance PD3 itu kurang lebih seperti ini ya. Ada yang mingguan, ada yang bulanan untuk masing-masing penyakit ya, masing-masing penyakit. Oke. Terus untuk feedbacknya itu ada di buletin surveillance AFP. Nah, ingat teman-teman kalau lihat alur seperti ini, saya kira ini adalah apa namanya cara pengumpulan datanya dan ini adalah cara diseminasinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya kita itu harus mengejar bagaimana caranya bisa memenuhi apa form-form yang sudah ditetapkan dan memenuhi alur pelaporannya. Dan ini bisa bisa secara berjenjang ataupun langsung kalau misalnya memang ada aplikasi yang sudah disediakan. Jadi ada umpan baliknya juga gitu. Jadi jangan sampai cuman bottom up saja seperti ini ya pelaporannya dari puskesmas ini. Tapi ternyata dari pusatnya tidak pernah memberikan feedback. Nah ini kesannya apa namanya eh, jadi tidak tidak apa ya tidak ketangkep gitu ya kalau misalnya kita melaporkannya itu tidak berjejak. Tapi memang kalau sudah ada aplikasinya sih nggak ada masalah. Nanti bisa langsung pusat. Toh dari dinas kesehatan yang provinsi, kabupaten, kota dan puskesmas sudah bisa langsung lihat ini juga apa namanya di dalam aplikasi ya. Ini yang sebelah kanan ini adalah umpan baliknya. Umpan baliknya ada umpan balik, ada juga buletin itu bentuk bentuk diseminasi hasil. Diseminasi hasil. Nah ini format-format dari surveillance aktif di rumah sakit ya. Kalau misalnya ketemu kasus ya masing-masing nanti formulirnya ya kurang lebih menggunakan yang ini. Ya, menggunakan ini. Jumlah kolomnya mungkin sama, tapi di sebelah sini mungkin agak berbeda-beda sedikit ya. Ya, kan berbeda-beda sedikit nih. Dari mulai sini AFP ada tanggal mulai lumpuh, tapi kalau campak tanggal mulai ras, kalau mulai apa, difteri mulai sakitnya kapan, ya, tetanus, pertusis juga mulai sakitnya kapan. Oke. Jadi mulai dari yang kolom yang sebelah sini ke sini itu akan berbeda semua. Nah, jadi ini apa namanya reviewnya tuh jika Anda menemukan yang 6 ini, maka segera laporkan. Ya, kemana laporkannya? Ke petugas surveillance, puskesmas maupun dinas kesehatan setempat. Ini resume ini aja ya, resume definisi operasionalnya, supaya nanti ketika misalnya Fasiankes dapat atau eh, apa namanya dapat kasusnya dari sini itu langsung dilaporkan ke petugas, gitu ya. Saya kira ini teman-teman bisa nangkep ya, apa namanya secara umum definisi operasionalnya dan juga gejala-gejala klinisnya itu. Nah, saya sampaikan di sini juga terkait dengan situasinya, situasi PD3I-nya sebagai hasil surveillance. Kalau tadi kan, oh ini cara pengumpulan datanya seperti begini, cara analisisnya kurang lebih seperti begini. Nah, ini tampilannya hasil hasil dari raw datanya itu kurang lebih seperti ini contohnya. Ini untuk yang non AFP rate. Jadi ingat yang kita cari adalah yang bukan polio, ya, yang bukan polio. Jadi makanya istilahnya non AFP rate. Angka apa namanya angka spesimen itu tidak atau bukan polio itu berapa banyak gitu dan presentasi spesimen adekuat ya. Jadi kayak yang ini yang dibulat-bulatin itu berapa persen sih masing-masing provinsi ini yang memenuhi apa namanya yang spesimennya adekuat. Nah ini ada yang sampai 100% itu di provinsi mana nih? Oh, Papua Tengah ya. Wah, 100% ya. Spesimen adekuatnya bagus sekali ya semua semua apa namanya semua spesimen yang dikirim itu adekuat rata-rata Indonesia 71,2. Kemudian apa namanya ada non AFP rate-nya seperti apa. Nah ini paling banyak yang non AFP rate tercapai itu ada di Maluku Utara. Oke ya itu bagus sekali artinya penemuan kasusnya itu banyak gitu teman-teman ya penemuan kasus AFP rate itu banyak tapi yang dibuktikan dia positif atau tidak itu biasanya dilihat dari spesimennya adekuat atau tidak. Nah kalau ini campak ya kita lihat
apa namanya discarded rate-nya ya kita kita ngitungnya adalah discarded rate. Discarded rate itu ya kurang lebih sama kayak non folio AFP rate sih ya. Kita nyari yang bukannya yang bukannya. Nah, di Indonesia per apa namanya sampai 2023 ini kalau nggak salah sampai Agustus ya, nah, sampai Agustus 2023 itu kurang lebih hasil yang discarded itu kurang lebih seperti ini. Tadi kalau targetnya ya dua ya, 2/100.000 penduduk. Oke. Nah ini sebarannya teman-teman. Ini paling enak kalau kita menggambarkan deskripsi tempat itu dibuat dalam bentuk peta ya. Jadi kita bisa menggambarkan mana saja daerah-daerah yang memang terkena gitu ya. Eh, apa bisa terkena atau mungkin hal yang lain. Jadi enak kalau kalau dibuatkan peta seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini seperti ini juga ya spot map ya. Ini juga spot map. Ini spot map. Jadi, jadi ini bisa bisa dibandingkan ya teman-teman ya. Tahun 2022 dan 2023 kasusnya kalau dilihat dari gambaran ini yang terkonfirmasi laboratorium untuk campak dibandingkan dengan 2023 lebih sedikit atau lebih banyak. Kayaknya jadi lebih sedikit ya kalau dilihat dari sebarannya ya. Rubella juga sama, lebih sedikit. Artinya ini ada andil keberhasilan capaian surveillance juga sebetulnya. Tapi di beberapa lokasi ternyata ada menjadi lebih rapat. Nah, ini juga menjadi andil evaluasi surveillance untuk campak itu bisa terlihat di dalam map ini. Nah, ini difteri. Nah, ini difteri ya. Difteri seperti ini. Artinya kalau seperti ini di tahun 2023 sampai ke bulan Agustus ya, itu ternyata apa namanya di sini kasusnya. Oke, nah ini contohnya ini kasusnya ada udah 10 ya kan, 10 ya di tahun 2023 gitu. Ini dibandingkan dengan tahun 2022. Oke, kalau dilihat dari sini terjadi penurunan ya teman-teman ya. Nah, terjadi penurunan untuk penurunan suspek. Nah, tentu ini perlu dipertanyakan juga sih sebenarnya ya. Menurunnya ini karena apa? Apakah dipengaruhi karena memang vaksinnya bagus kah? Atau memang pendataannya yang rendah? Nah, ini harus dipastikan. Jadi banyak hal sebetulnya teman-teman ketika kita melihat grafik-grafik seperti begini, yang biasanya tinggi kemudian tiba-tiba merosot tajam, itu perlu ditanyakan apakah memang kasusnya merosot tajam atau tidak melakukan surveillance gitu ya. Yang penting ngelaporin ini aja. Itu bisa diketahui itu. Nah ini ya, ini mappingnya yang terdampak difteri ya waktu apa sampai minggu kedua tahun 2023. Nah ini KLB-nya, oh ya di mana-mana ya. Paling banyak nih paling pekat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Paling pekat ya karena apa namanya kabupatennya juga banyak, tapi memang masalahnya juga lumayan. Nah ini kasusnya tetanus neonatorium, ya kan? Ya. Di tahun 2023 sampai bulan Agustus itu kasusnya tidak lebih banyak dari tahun 2022. Tapi ini masih ada waktu. eh, apa namanya dari Agustus ke akhir tahun masih ada beberapa waktu dan ini selisihnya dengan tahun kemarin hanya selisih 5 saja. Apakah akan bertambah atau tidak kan nanti kita tunggu ya. Ya, tunggu sampai akhir evaluasinya seperti apa. Nah, ini yang terdampak pertusis ya, ternyata banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau yang apa namanya? Pertusis ya. Ini ternyata kan pertusis ada yang kompatibel klinis dan lab gitu ya. Ini mungkin terkait dengan manifestasi penyakit itu juga pasti akan berbeda-beda. Jadi bisa kita lihat lah ya mana yang daerah yang perlu diwaspadai ataukah perlu diberikan tindakan atau tidak bisa juga tergambar dari sini. Oke, jadi target penemuan kasus di tahun 2023 itu harus semuanya dilaporkan. Ya.
kita tidak tahu kasus mana yang ternyata positif. Pokoknya laporin aja udah, gitu ya. Laporin aja udah. Kemudian target adalah untuk kepentingan program di tingkat kabupaten kota. Jadi nanti sebetulnya setelah ditetapkan sebagai targetnya itu ada, itu ya misalnya surveillance AFP rate dua lebih dari 2/100.000 penduduk misalnya gitu ya. Nah ini nanti bisa diadopsi untuk membuat perencanaan-perencanaan dan evaluasi-evaluasi nanti. Seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah rendahnya cakupan imunisasi dan disparitas cakupan antar wilayah yang menyebabkan peningkatan kasus PD3I ya. Eh, ini peningkatan kasus PD3I di akhir-akhir ini tuh kebanyakan disumbang gara-gara cakupan imunisasinya rendah dan apa namanya disparitas tuh artinya kita ada pengotak-kotakan wilayah gitu ya. Atau mungkin perbedaan-perbedaan masalah di wilayah, tapi bisa juga perbedaannya perbedaan data ya disparitas itu. Ini yang kita tidak bisa selidiki. Eh, apa namanya sampai sampai benar-benar tuntas ini yang salah di mana gitu. Kok masih tetap ada peningkatan kasus PDP kan. Kemudian penanggulangan yang tidak optimal ya. Pak dikiranya sudah selesai ternyata masih masih ada lagi gitu ya. Kemudian dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia. PD3I merupakan kegiatan penting dalam pengendalian dan pemberantasan PD3I. Dengan pelaksanaan surveillance PD3I yang baik, maka angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat PD3I bisa diturunkan. Keberhasilan surveillance PD3I dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Politik, anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, keterlibatan masyarakat. Oke, ya. Nah, jadi kesimpulan akhirnya gitu ya, kalimat mutiaranya gitu ya. Pencatatan dan pelaporan yang lengkap dan tepat menjadi kunci keberhasilan program. Tentu ya di mana-mana kegiatan surveillance nyawanya ya bagaimana caranya membuat pelaporannya. Kalau nggak ada pelaporan ya gimana kita bisa membuat analisis gitu kan. Jadi penting sekali ya. Oke, itu barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu cepat. Mudah-mudahan bisa bisa ketangkap ya inti inti dari pembelajaran pada kesempatan kali ini eh, yaitu teman-teman bisa tahu bagaimana caranya melakukan atau melaksanakan surveillance PD3I, kemudian juga tahu indikator-indikatornya, kemudian juga apa namanya bagaimana cara melakukan surveillance yang benar terutama pasti ngikuti prosedur-prosedur yang ada. Ya, jadi dari tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman jadi tahu sumber data surveillance PD3 itu dari mana saja, kemudian juga sasarannya kemana saja, apa yang harus dilakukan selama surveillance, kayak misalnya definisi kasusnya, kemudian juga form-formnya segala macam itu akan menjadi bekal teman-teman sekalian di lapangan sehingga apa yang mau dikerjakan untuk pelaksanaan surveillance itu bisa kelihatan. Oke, barangkali itu apa namanya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa lanjut diskusi kalau ada eh, yang mau kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Nasir warahmatullahi wabarakatuh. atas penyampaian materinya ya mengenai surveillance PD3I. Nah, kira-kira nih teman-teman mahasiswa nih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Nasir terkait pelaksanaan surveillance 3I. Boleh ditanyakan secara langsung ya ataupun melalui kolom chat. Dipersilakan teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Oke Pak, ada pertanyaan dari Pak Slamet Risdianto. Pak izin bertanya, mengapa penyakit-penyakit tersebut diprioritaskan? Kira-kira bagaimana Pak Nasir? Gimana maaf? Kenapa penyakit-penyakit tersebut diprioritaskan untuk dilakukan surveillance PD3I Pak? Oke, terima kasih. Jadi apa namanya?
seperti yang tadi mungkin kemarin juga sempat di ini juga ya disampaikan ya, ada regulasi yang membuat beberapa penyakit itu diprioritaskan karena beberapa penyakit yang sudah disebutkan itu itu kalau dia muncul di masyarakat itu efeknya itu besar besar sekali ya, ancamannya itu besar sekali. Contoh misalnya difteri gitu. Difteri itu teman-teman ketika misalnya dia tidak dalam kondisi pengendalian yang baik gitu ya. Itu kasusnya cepat sekali melebar, cepat sekali nyebarnya. Itu pokoknya lesson learned dari waktu yang kasus difteri di Jawa Timur tahun 2015. Saya ingat sekali itu 2015 atau 2017 gitu ya. Itu kasusnya besar sekali. Sampai ada, aduh berapa ya, kasus paling tinggi di tahun itu, ya, di tahun itu sepanjang sepanjang tahun eh, adanya kasus difteri itu di Jawa Timur itu pada tahun itu tahun 2015 atau 2017 sampai akhirnya ketemu ada orang dewasa yang ternyata dia juga tinggal serumah dengan yang kasus ini meninggal. Kasus ini meninggal nih, kasusnya itu anak umur 7 tahunan gitu, 7 tahun itu meninggal gitu ya. Ternyata pas diperiksa satu keluarga, nggak tahu karena orang tuh iseng atau labnya itu apa ya, orang surveilannya itu iseng, semuanya deh satu rumah gitu ya. Nah, biasanya kan dibatasin pokoknya anak umur maksimal 12 tahun 15 tahun gitu ya. Eh, karena biasanya rata-rata kejadiannya kena anak-anak gitu. Nah itu diperiksa semua sama ibunya, sama sama ibunya yang udah usianya udah eh, 70 tahunan. Ternyata positif teman-teman, tapi tidak ada gejala. Nah, kita simpulkan ternyata difteri ada kariernya. Bayangkan kalau misalnya itu ada banyak di masyarakat seperti begitu, penularannya akan cepat sekali. Ya, penularannya akan cepat sekali. Makanya beberapa penyakit-penyakit seperti begitu diprioritaskan untuk kita lakukan surveillance, lakukan penanganan dalam rangka controlling di masyarakat. Sudah sejauh mana pelaksanaan surveillance ini bagus, kemudian juga apa namanya kasus-kasus di masyarakat juga bisa cepat tertanggulangi, terdeteksi lebih awal, jangan sampai dibiarkan meledak gitu. Itu ya, untuk yang itu kenapa diprioritaskan kurang lebih. Dan kenapa tadi cuma disebutkan ada polio, campak rubella, kemudian apa namanya pertusis, tetanus neumatorum, sama difteri. Ya ini penyakit-penyakit yang besar dampaknya, besar dampaknya, tapi sudah ada cara untuk pencegahannya sebetulnya. Nah, kita tinggal tinggal bandingkan aja antara dampak dengan proteksinya. Itu gede mana kalau misalnya diterapkan di masyarakat. Tuh, kalau misalnya proteksinya bagus kan kemungkinan dampaknya atau kemungkinan munculnya kasus kan pasti kecil dong. Begitupun sebaliknya. Gitu ya. Oke, ini ini berdasarkan data aja kenapa penyakit-penyakit itu diprioritaskan berdasarkan dari angka kesakitan, angka kematian. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Selamat ya. Nah, kemudian untuk ada pertanyaan yang kedua nih dari Andriana ya. Saya langsung langsung jawab aja ya Mbak Rini. Iya, dipersilakan, Pak. Izin bertanya, tadi Pak Nasir menyampaikan kalau polio itu sempat sempat nol dan dinyatakan bebas polio. Kita dinyatakan bebas polio. Apakah surveillance itu otomatis dihentikan atau seperti apa? Oh tidak, tidak dihentikan. Justru surveillance harus terus dijalankan. Seperti tadi yang tetas neonatorum itu terus jalan untuk membuktikan bahwa tetap nol. Jadi ini teman-teman, untuk penyakit-penyakit yang berpotensi wabah, ya berpotensi wabah, eh, ketika kita sudah membangun sistem surveillance untuk melakukan pengendaliannya dan kita berhasil mencapai target gitu ya, mencapai target tertentu yang disepakati dalam surveillance, itu surveillance itu nggak bisa dihentikan, nggak bisa dihentikan. Kita harus membuktikan bahwa itu tetap nol. Nah, ini eh, apa namanya untuk surveillance yang menjadi rutinitas. Nah, sebetulnya sebetulnya kayak di
COVID ya, ini contoh ke COVID ya, karena COVID juga kan sudah ada vaksinasinya. Artinya sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Eh, Cuman tidak masuk ke dalam program rutin untuk yang imunisasi ini. Nah, cuman saya mau ngambil contoh ini. Waktu awal-awal surveillance COVID itu kan bagus sekali. Kita bisa dapat data dengan kasus konfirmasi itu diambil dari orang yang sudah diperiksa PCR atau antigen yang hasilnya positif gitu kan. Nah, kemudian kan di akhir-akhir ke sini menjelang pandemi berakhir itu terjadi pelonggaran. Terjadi pelonggaran apa namanya? Pemeriksaan itu hanya diwajibkan untuk orang yang punya gejala gitu ya, ada gejala. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kasus konfirmasinya pasti menurun, ya kan? Nah, ketika kita adakan pelonggaran seperti itu, biasanya yang terjadi adalah masyarakat akan memilih mending nggak usah di swab, menolak untuk di swab. Padahal dia memenuhi gejalanya. Karena ada pilihan seperti begitu, nakes yang apa namanya bertugas memeriksa, akhirnya "Ah, ya udah deh, saya tidak bisa maksa." Nah, di sini terjadi suatu penurunan kualitas sebetulnya. Nah, terjadi penurunan kualitas. Apakah surveillance-nya itu memang benar-benar sudah berjalan baik atau tidak? Padahal ingat, salah satu cara untuk bisa mendapatkan data surveillance yang benar dari tools-nya atau cara pengumpulan datanya itu kan harus benar dulu. Nah, kayak COVID itu yang cara pengumpulan datanya berarti dari swab gitu. Ternyata ternyata swabnya menurun. Ternyata swabnya menurun. Berarti kan pengumpulan datanya berkurang, ya kan? Padahal gold standarnya adalah kalau ada yang bergejala COVID ya harus di swab. Tapi ternyata tidak di swab. Nah, itu kan berarti ada penurunan kualitas surveillance gitu. Nah, jadi untuk bisa membuktikan bahwa bebas polio ya harus di apa syaratnya itu tadi. Ingat mungkin yang di slide yang awal-awal tadi ya. Syaratnya adalah cakupan imunisasinya itu harus tinggi dan merata. Itu harus dipastikan tinggi. Ada anak apa bayi lahir baru pertama kali lahir langsung dikasih polio. Gitu. Langsung dikasih polio untuk memastikan tidak ada kasus polio. Ya, tidak ada kasus polio. AFP nggak apa-apa ada. AFP, akut paralisis, flaksi paralisis, tidak apa-apa ada, tapi itu dilaporkan. Makanya ada target. Pokoknya gimana caranya supaya semua wilayah itu rata-rata diambil harus dilaporkannya itu kasus yang AFP ya, AFP itu dilaporkan dua ya kan, dua atau lebih per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun. Nah, semua yang diambil spesimennya itu tadi diperiksa untuk diyakinkan bahwa dia bukan polio. Gitu. Bukan polio. Nah, kalau misalnya berhenti, ya, misalnya berhenti teman-teman ya, upaya mendeteksi yang tadi tidak ada lagi. Tiba-tiba, muncul ada. Siapa yang bisa disalahkan, siapa yang bisa melakukan deteksi awal. Tidak ada, karena surveinya berhenti. Gitu. Biasanya, kalau mungkin maksudnya Pak Andriana, loh kan udah berhasil, kok kenapa diteruskan gitu ya? Kenapa masih diteruskan? Untuk beberapa penyakit yang eh, apa namanya potensial KLB ya, dan kita hanya bisa memantau dia mungkin muncul KLB atau tidak, ya tetap surveillance rutinnya harus jalan. Dan itu untuk menjaga kestabilan jalan atau tidaknya ada kewajiban untuk mengumpulkan zero report. Itu intinya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang mungkin atau kejadian-kejadian yang mungkin tidak berpotensi wabah atau insidental saja, seperti misalnya eh, apa namanya risiko risiko kanker misalnya di suatu wilayah misalnya. Lakukan surveillance, oh ternyata memang dalam kurun waktu tertentu itu sudah tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi yang berpotensi kanker, bisa dihentikan. Itu contohnya. Tapi kalau yang kegiatan untuk
surveillance penyakit potensial KLB itu bukan dihentikan, teman-teman. Bukan dihentikan. WHO malah terus mengeluarkan guideline untuk pengembangan supaya lebih sensitif gitu. Lebih sensitif dalam pelaksanaan surveillance-nya gitu. Malah tidak dijadikan spesifik ya, tetap jadikan sensitif supaya broad spectrum gitu ya. Jadi cakupannya lebih luas untuk bisa menangkap eh, penyakit tertentu. Begitu barangkali ya, bisa di mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, oke sama-sama. Ya, teman-teman, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman terkait surveillance PD3I? Ada 5 penyakit ya, boleh ditanyakan. Mumpung ada kesempatannya nih, tanya langsung sama Pak Nasir. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin Pak Nasir ada lagi Pak yang mau ditambahin atau mau di-sharing-sharing Pak terkait pelaksanaan surveillance Ah, PD3? oke, kayaknya sudah sih semuanya Sih, kayak gitu untuk yang PD3I ya. Karena mungkin penyakit PD3 ini sebetulnya apa ya? Yang menjadi PR terbesar sih sebetulnya di kita itu apa ya? Penyakit PD3 itu kan ada imunisasi nih gitu ya, ada program imunisasinya. Ya, itu perlu benar-benar memang PR buat kita juga ya. Perlu benar-benar dipastikan apakah antara jumlah sasaran yang mau divaksin, mau diimunisasi dengan eh, capaian targetnya gitu ya. Capaian targetnya itu sudah sebanding atau tidak. Contohnya maksudnya gini, di suatu wilayah itu misalnya ada anak-anak kecil yang jadi sasaran target vaksinasi itu misalnya ada 1.000 orang dalam satu wilayah. Nah, target kita kan berarti 1.000 orang itu dong, gitu ya. 1.000 orang itu. Nah, apakah 1.000 orang itu sudah divaksin semua atau belum? Nah, tugas kita kan seperti itu. Jadi sasaran ada 1.000, misalnya untuk saat ini ya implementasinya sasaran ada 1.000 dan itu tersebar di semua wilayah, bahkan ada wilayah-wilayah yang sulit untuk terjangkau sehingga pemerintah daerah itu cuman mencatatkan sekian persennya saja. Misalnya katakanlah 80% targetnya. Kalau 80% sudah tercapai dari 1.000 tadi, itu sudah tercapai, gitu ya, sudah tercapai. Nah, saat ini sih kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat biasanya kalau dari data itu, saya sering melihat ada yang capaiannya itu bisa sampai 120%. Artinya, yang sasaran yang sudah ditetapkan itu sudah tercapai jumlahnya dan dia melebihi, gitu, melebihi sasarannya. Jadi bisa jadi mungkin yang 80% itu berarti misalnya 800 sasarannya, ya 800 targetnya, tapi yang tercapai sampai 900. Itu bagus sih sebetulnya. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih muncul KLB? Gitu. Kayak sekarang di beberapa daerah KLB difteri, kemudian terakhir-terakhir ini KLB polio. KLB polio itu terakhir sebelum setelah di Aceh itu kan ada di Purwakarta ya kan, ada tuh KLB polio. Dan itu apa namanya? Asalnya dari vaksin. Nah, ini juga PR buat kita nih. Kok bisa gitu vaksin di kita malah malah membuat KLB. Terus juga masih banyak apa berkeliaran orang-orang yang menolak vaksin dengan alasan konspirasi dan sebagainya. Padahal itu aduh, udah bukan zamannya lagi ya kita berpikir seperti begitu ya. Nah, ini PR buat kita. Mungkin teman-teman di sini sebagai generasi muda ke depan perlu difikirkan kenapa kok itu masih bisa terjadi. Padahal di negara lain ya teman-teman. Itu kalau namanya udah program pengendalian penyakit PD3 ini, itu udah nggak ada kasus sama sekali, nggak ada kasus sama sekali. Tapi di kita surveillance jalan
vaksinasi jalan, kasus tetap ada, ya. Itu luar biasa sekali. Ya PR buat kita ya teman-teman, apa namanya, mensupport, ya, mensupport semua surveillance, kegiatan surveillance yang ada di di negara kita, dan berikan kritik-kritiknya gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang perlu dikritik, tentu kritik itu harus kritik membangun, artinya harus diberikan masukan-masukan untuk development gitu ya, untuk perbaikan-perbaikan, pengembangan-pengembangan yang lebih baik tentunya. Eh, Jangan sampai kita terlena dengan sekedar kelengkapan-kelengkapan tanpa ada kualitas-kualitas yang benar-benar ini. Mungkin bagus loh. Ya, kebayang ya. Capaian 120% dari target target yang sudah ditetapkan. Itu kan bagus banget. Cuman jangan sampai eh, asal suntik gitu misalnya. Maksudnya asal suntik, ternyata yang disuntikan itu adalah misalnya si si vaksinnya ini udah nggak poten lagi karena memang sudah mengalami cold chain yang berubah gitu misalnya. Ya bayangan lah kalau misalnya ternyata dia dibawa si vaksin ini dalam kondisi kondisi cuman di cool box nih, dibawa ke daerah remote area, di sana sudah tidak dingin lagi si si cool box-nya, pas dikeluarin itu vaksin udah rusak gitu. Vaksin udah rusak. Tapi kan karena tidak mungkin balik lagi, tetap disuntikan. Dan itu yang mengakibatkan eh, yang disuntiknya melebihi melebihi target, tapi ternyata eh, risikonya tetap tetap ada gitu ya. Jadi kan kayak percuma nggak sih kayak gitu ya. Yang penting ngejar target doang gitu. Ini PR banget buat kita semua karena memang tugas apa namanya, surveillance untuk di Indonesia ini itu betul-betul berat sekali sebetulnya. Bagi kita sendiri berat berat sekali. Bahkan teman-teman dari negara lain pun pernah bilang ke saya itu epidemiologis di Indonesia itu luar biasa sekali, luar biasa sekali, mampu berpikir global untuk wilayahnya yang terpencar-pencar seperti begitu dalam kondisi geografis yang sulit, tapi masih bisa menjalankan surveillance dengan luar biasa sekali. Mereka memberikan salut ke kita, tapi kan di kitanya jangan jangan terlena ya, jangan terlena. Kita tetap harus berpikir gimana caranya supaya antara surveillance dengan hasilnya itu di lapangan itu benar-benar seimbang gitu, harus benar-benar seimbang. Ya, ini sulit sekali, memang sulit sekali. Apalagi yang kasus PD3I, kalau saya lihat programnya besar banget, dananya juga gede banget, tapi ternyata kasus KLB-nya masih sering terjadi. Dan ini harus dievaluasi benar-benar ya teman-teman. Ya mungkin nanti teman-teman bisa dah apa namanya, tugasnya ini mengevaluasi ini ya, mengevaluasi apa surveillance PD3I, bisa juga ngambil tugas seperti itu. Apa, cuman saya tidak mewajibkan. Kalau misalnya teman-teman merasa merasa curious aja, merasa pengen tahu bener nggak sih kok apa namanya, surveillance PD3 di Indonesia ini udah bagus atau belum, nah itu silahkan coba dikaji lagi ya, dikaji, diambil apa, diambil penilaian-penilaian penerapannya udah bener apa belum sih di lapangan gitu. Ambil contoh dalam dalam satu wilayah saja, seperti itu kira-kira. Mungkin mungkin tambahannya itu barangkali Mbak Rini, biar ada gambaran nanti di lapangan itu teman-teman punya apa ya, punya insight yang berbeda mungkin dalam melaksanakan surveillance surveillance apapun, terutama surveillance PD3I, karena surveillance ini kan rutin ya itu. Kok masih aja ada KLB-nya gitu loh. Saya sih penasaran aja, ada apa sih gitu ya. Kok bisa gitu ya di lapangan masih kayak kayak nggak match gitu antara antara surveillance-nya, kegiatan surveillance-nya, kemudian dengan kegiatan imunisasinya dengan dampaknya. Kadang-kadang masih sering nggak match. Mungkin itu barangkali Mbak ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nasir.